Gelombang perlawanan rakyat di akhir bulan kemerdekaan mencapai puncaknya. Aksi demonstrasi yang semula bertujuan untuk mengkritisi tunjangan anggota DPR yang dinilai fantastis justru berakhir tragis. Busur panah aspirasi kini berbelok ke arah Polri pasca insiden tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis polisi. Lalu akankah negara berbenah usai rakyat memperlihatkan gemuruh amarah? Inilah episode ke-40 di Poin Investigasi. Saya Di Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari lautan aksi demonstrasi perlawanan rakyat. Saya merasa kehilangan anak saya. Sosok Afan itu penyayang, dia tulang punggung. Saudara, saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat situasi apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan. Bisa nih, saksi saudara. Saya akan tunjukkan saudara keributan yang kemudian pecah setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata, saudara. Saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Terus saya akan gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dalam tanda kutip, Polda Metro Jaya sudah terkepung. Tanggal 25 sampai hari ini ada kemarahan besar dari rakyat Indonesia, bukan hanya mahasiswa, seluruh rakyat marah terhadap apa yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini yang merugikan rakyat sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti. Kita beri menghormati dan menghargai. Ini sebenarnya adalah ekspresi kekecewaan warga negara atas rentetan peristiwa-peristiwa yang nir empatik gitu ya dari pejabat-pejabat publik. Ini merupakan sebuah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Saudara, aksi demonstrasi yang secara maraton dilakukan oleh rakyat untuk mengkritisi kinerja anggota DPR kini seolah berubah arah. Berbagai tuntutan yang dilayangkan kepada wakil rakyat kini justru menyasar aparat. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi? Saya akan jelaskan duduk perkara ya, saudara. Seluruh persoalan bermula ketika rakyat melihat tindak tanduk anggota DPR yang dinilai tidak pantas karena berjoget dalam momen sakral di sidang tahunan MPR Jumat 15 Agustus 2025. Rakyat semakin dibuat geram ketika tunjangan anggota dewan naik di saat kondisi ekonomi dinilai sedang tidak baik. Hal tersebut diperparah dengan respon wakil rakyat yang seakan tak lagi manis, berbeda saat mengumbar janji-janji manis. Pada tanggal 25 Agustus 2025, rakyat melakukan aksi demonstrasi terkait protes atas tunjangan anggota dewan hingga ucapan mereka yang membuat rakyat geram. Aksi yang berakhir ricuh membuat polisi menangkap sekitar 370 orang yang mayoritas adalah anak-anak.
Tak berhenti sampai di situ, 28 Agustus 2025, Serikat Buruh melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan serupa dan menyebut sikap anggota DPR telah melukai hati rakyat. Namun naas, pada malam 28 Agustus 2025, sebuah insiden terjadi. Polisi yang kala itu bergerak untuk membubarkan massa justru melakukan tindakan fatal yang tak dapat dilupakan. Satu kendaraan taktis milik polisi menabrak seorang pemuda bernama Afan Kurniawan hingga menyebabkan pengemudi ojek online tersebut meregang nyawa. Hal ini lantas kian membuat rakyat geram dan mengalihkan busur panah aspirasi kepada polisi. Usai mengawal pemakaman Afan Kurniawan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, rakyat menggelar aksi demonstrasi di berbagai lokasi. Di malam saat insiden terjadi, Kapolri pun langsung bergerak mengunjungi keluarga korban dan mengucapkan turut berbela sungkawa. Menanggapi gejolak yang terjadi, Kapolri bertindak cepat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf atas insiden yang terjadi. Bahkan orang nomor 1 di Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara. Prabowo merasa terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang dinilai berlebihan dan meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga, dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, meninggal dunia. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Saudara, saya berada di TPU Karet Bifak yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Afan Kurniawan yang kita tahu merupakan seorang pengemudi ojek online yang baru berusia 20 tahun dan tewas pada insiden aksi demonstrasi tepatnya pada 28 Agustus malam dengan cara yang tragis, terlindas mobil aparat. Saya akan datangi secara langsung makam dari Afan Kurniawan, saudara, yang tadi memang sudah diantarkan oleh begitu banyak pengemudi ojek online yang tentu sangat kehilangan, sangat berduka atas peristiwa tewasnya Afan Kurniawan. Saudara, ini adalah makam dari Afan Kurniawan yang sudah dimakamkan dan memang diberi tenda suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat. Sejumlah karangan bunga dan tentu taburan bunga masih begitu banyak di makam dari Afan Kurniawan bin Zulkifli. Seperti yang tadi kami sebutkan bahwa Afan masih sangat muda, kelahiran bulan Juli tahun 2004 dan wafat pada 28 Agustus 2025 dengan kondisi yang memang sulit untuk kemudian diterima oleh berbagai lapisan masyarakat karena dalam tanda kutip kematiannya melibatkan kelalaian dari aparat yang kala itu tengah bertugas. Untuk kita doakan bersama bahwa almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Jujur saya nggak kenal sama sekali dengan Mas Afan, cuma
Saya mendengar beritanya dari pagi ya melalui sosial media dan miris sekali sih dengan yang terjadi di negeri ini gitu ya. Dari yang awalnya fokus kita ke DPR sekarang ke polisi gitu ya. Semoga ini bukan sesuatu yang dikondisikan gitu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sih. Dan harapan saya ini nggak terjadi lagi ke depannya. Saya melihat sesama driver online sangat luar biasa gitu. Ini merasa sedih, merasa terharu ya. Ini saya minta kepada negara Republik Indonesia, Bapak Presiden untuk bisa menyelesaikan masalah ini agar insya Allah ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya merasa kehilangan anak saya. Sosok Afan itu orangnya penyayang, baik sama orang tua. Dia tulang punggung juga sama saya. Saudara, saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat situasi apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan oleh para ojek online di depan Makobrimob. Bisa ditunjukkan, inilah sejumlah pengemudi ojek online yang kemudian nampaknya ingin bertemu dengan pihak dari Makobrimob dan menyuarakan berbagai macam keresahannya terhadap aparat. Saya akan tunjukkan, saudara. Ini juga masih tanya 7 orangnya. Belum tahu siapa. Makanya kejadiannya persis dan di samping saya dan kejadiannya itu dan. Sabar dulu. Dipu dari Kompas TV, Bang. Tadi Abang menyebut bahwa Abang adalah orang yang berada di sebelah Afan. Betul demikian, Bang? Pokoknya intinya saya nggak bisa berkata-kata. Itu manusia yang kelindas orang dengan seperti itu. Saya nggak mau. Terus tidak hanya di depan dari Makobrimob Polda Metro Jaya, tetapi juga massa yang berada mungkin di sebelah kiri mulai mendekat dengan pendampingan dari personil TNI, saudara. Massa mulai maju dan semakin mendekat ke depan dari Makobrimob. Situasinya, saudara, nampaknya massa semakin mendekat ke pintu gerbang dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Saya akan lihat kondisinya secara lebih dekat. Personil dari TNI mencoba untuk kemudian kembali menenangkan massa agar tentu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Pada saat massa menyuarakan suaranya, kita akan melihat, saudara, bahwa kondisi dalam dari Satbrimob Polda Metro Jaya juga sudah mencoba untuk kemudian mengamankan situasi. Dan di tengah ada personil TNI yang juga menjaga agar situasi tetap kondusif. Suruh saya akan tunjukkan salah satu massa aksi demonstran mencoba untuk kemudian membentangkan spanduk di depan dari Satbrimob Polda Metro Jaya. Ayo dong! Kalian nanti kemarahan masyarakat atau enggak? Kalau bisa saya bacakan, jangan jadikan kekuasaan merampas keadilan. Dilecehkan oleh aparat. Terus saya akan tunjukkan sebagai bentuk kekecewaan dari massa pengemudi ojek online merusak ataupun mencopot tulisan dari Satbrimob Polda Metro Jaya sebagai bentuk kekecewaan mereka, saudara. Bisa disaksikan, saudara. Udah rusuh. Rusuh udah. Woi, masuk woi. Udah rusuh ini. Saudara, saya akan tunjukkan suasana yang nampaknya mulai memanas di depan dari Satbrimob Polda Metro Jaya. Masuk, Nan. Masuk. Ini sebagai bentuk ekspresi dari mereka yang nampaknya tak kunjung dikabulkan permohonan kepada Satbrimob Polda Metro Jaya.
Saya akan tunjukkan saudara keributan yang kemudian pecah setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata, saudara. Suasana yang sebelumnya memang sempat memanas, tetapi pecah ketika polisi melepaskan tembakan gas air mata kepada massa yang kemudian tentu memberikan efek yang sangat, dalam tanda kutip, menyakitkan. Bisa ditunjukkan itulah aparat Satbrimo Polda Metro Jaya yang kemudian membuat barikade setelah melepaskan tembakan gas air mata. Rela kan temanmu ya. Ini juga bentuk. Mana keadilan Pak? Ada jadi satu Pak. Personel TNI mencoba menginstruksikan kepada polisi untuk menahan diri dan kembali mundur masuk ke Satbrimo Polda Metro Jaya. Suasana sudah tidak kondusif. Tujuh anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis dan menabrak pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dilakukan penempatan khusus di Div Propam Polri selama 20 hari. Lantas siapa ketujuh anggota Polri tersebut? Berdasarkan penjelasan dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, ketujuh anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis adalah Baraka Yohanes David, Baraka Jana Edi, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Bribka Rohmat, Aibda M. Rohyani, dan Kompol Kosmas Kajugai. Kadif Propam Polri juga merinci posisi dari ketujuh anggota Polri di dalam kendaraan taktis saat menabrak Afan Kurniawan. Bribka Rohmat adalah pengemudi dari kendaraan taktis Polri, sementara Kompol Kosmas berada di sebelah Bribka Rohmat yang tengah mengemudi. Sementara itu Aibda M. Rohyani, Bribtu Mardin, Bribtu Danang, Baraka Janaedi, dan Baraka Yohanes David berada di kursi belakang. Dalam pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka, Bribka Rohmat menyebut alasan dirinya tidak menghentikan kendaraannya untuk menyelamatkan anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis. Sementara itu, Karopaprof Div Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto menegaskan dua anggota Polri yang duduk di kursi depan kendaraan taktis yakni Kompol Kosmas Kajugai dan Bribka Rohmat terancam diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari institusi Polri. Kategori pelanggaran berat dilakukan oleh satu, Kompol K duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R selaku driver Lantes PJJ untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Terus saya akan gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, sebelah kiri, dan juga sebelah kanan. Dalam tanda kutip, Polda Metro Jaya sudah terkepung. Kompas, Pak, kompas. Wartawan, Pak. Guys, hey! Saudara, saya berada persis di depan dari kantor kepolisian daerah Metro Jaya. Bisa dilihat, ini adalah situasi di salah satu gerbang yang kemudian masih ditutup oleh polisi, tetapi memang massa meminta untuk kemudian bisa diizinkan untuk masuk. Sementara di bagian dalam sudah ada begitu banyak satuan polisi dari Polda Metro Jaya yang kemudian bertugas. Tetapi yang menarik, sebagai
mungkin bentuk keterbukaan kepada masa aksi demonstrasi. Salah satu pintu di sebelah kiri sudah dibuka, saudara, oleh polisi. Dan bisa ditunjukkan bahwa masa juga nampaknya sudah mulai dalam tanda kutip menduduki bagian depan dari Polda Metro Jaya. Saya akan coba lebih mendekat, saudara. Dan ini adalah lautan mahasiswa yang kemudian sudah berada di depan dari Polda Metro Jaya. Aspirasi mahasiswa yang kemudian sedang disuarakan oleh salah satu mahasiswa. Kita sama-sama menyepakati bahwasanya kita meminta Pak Kapolri untuk mundur dari jabatannya. Maka oleh itu saya tegaskan kepada bapak-bapak kepolisian untuk segera dihadirkan pimpinannya. Semangat teman-teman. Saya peringatkan, apabila dalam kurun waktu 10 menit Kapolda tidak juga tiba, satu rangka revolusi. Semangat teman-teman. Sekalian, itu yang kemudian disampaikan oleh salah satu ketua BMSI yang nampaknya meminta Kapolda untuk keluar dari Polda Metro Jaya untuk kemudian bertemu dengan massa aksi demonstran yang sudah masuk ke halaman dari Polda Metro Jaya. Bersama dengan Mas Ikram dan Mas Muzamil, Ketua BMSI yang saat ini memimpin gelombang mahasiswa yang berada persis di depan dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Mas Ikram dan Mas Muzamil, terima kasih untuk waktunya. Satu hal yang ingin saya tanyakan dulu, apa yang kemudian ingin disuarakan dan menjadi poin tuntutan dari mahasiswa? Nah, kami hari ini sebagai mahasiswa mewakili seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu menuntut Kapolri untuk mundur dari jabatannya. Itu tuntutan yang pertama. Yang kedua, kami menuntut untuk pelaku yang membunuh teman kami untuk ditindaklanjuti, tidak hanya dengan kata permintaan maaf. Hari ini kami juga menuntut reformasi di tubuh Polri secara menyeluruh. Bahwa yang menjadi menarik adalah sebenarnya busur panah dari aspirasi mahasiswa adalah awal mulai di DPR. Dan kali ini berbelok. Bagaimana kemudian mahasiswa memastikan bahwa di sisi lain tidak merupakan tuntutan kalian kepada DPR? Kita melihat dari bulan Juli sampai dengan sekarang ini suara-suara mahasiswa terus bergema ya, menyuarakan aspirasinya. Tetapi hari ini pemerintah Republik Indonesia tidak menjawab secara tegas atas persoalan yang ada. Nah, akhirnya apa? Di tanggal 25 sampai hari ini ada kemarahan besar dari rakyat Indonesia. Bukan hanya mahasiswa, seluruh rakyat marah terhadap apa yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini yang merugikan rakyat sendiri. Pajak diperbesar, semua bakal merugikan masyarakat. Ini adalah bentuk kecintaan kita, bentuk keresahan kita dari rakyat Indonesia untuk kebaikan negara kita. Kita saksikan Pak Kapolda, ini adalah momentum Kapolda Metro Jaya, Jenderal Asep Edi Suheri bertemu dengan perwakilan dari Ketua BMSI. Karena momentum bersejarah, karena akhirnya polisi bersifat transparan dan terbuka untuk kemudian bertemu dengan massa aksi demonstrasi. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda. Terima kasih sudah menghadiri agenda kami di sini. Metro Jaya akan berbicara secara langsung di Jadi kawan-kawan, mahasiswa. di sini kami akan tunggu apa yang menjadi statement dari Bapak Kapolda terkait kejadian kemarin dan beberapa kejadian sebelumnya dalam aksi-aksi demonstrasi. Setidaknya pada bulan Agustus ini terjadi banyak represivitas, ratusan orang tertangkap, dan juga pembatasan terhadap kawan pelajar untuk melakukan demonstrasi, kawan-kawan. Yang terakhir adalah terkait meninggalnya rekan kita, kawan-kawan, yang ditabrak dengan mobil lapis Brimob. Dan silakan Bapak responnya terkait beberapa demonstrasi di bulan Agustus ini dan juga meninggalnya ojek online kemarin, Bapak. Rekan-rekan, banyak sekalian, yang pertama saya mematurkan turut belasungkawa atas wafatnya saudara kita. Kami juga mengaturkan permohonan maaf yang sebenarnya. Dan tentunya Bapak Kapolri sudah memerintahkan
secara terang benderang. Tadi siang dari Ekos, ya, sudah dirilis di Mabes Polri, ada 7 orang yang dilakukan pemeriksaan. Namanya disebut aja Pak. Siapa? Nama 7 orang itu disebut saja. Kami minta Pak, kami minta 7 nama pelaku tersebut untuk disebutkan di hadapan media, Pak. Di hadapan media, Pak. Ya, Pak. Dan jabatannya. Ya, kawan-kawan. Ya, bentar kawan-kawan, ini udah mau disebut namanya, halo. Di sini pertama Kompol Kosmas, ya, dan Bribka Rohmat sebagai driver, dan juga ada Aibda M. Royani, Bribtu Dana, Bribta Mardin, Baraka Jana, dan Baraka Aledi. Nah, ini saya sudah sampaikan kepada orang tua almarhum juga. Saya berkomitmen akan menindak tegas sesuai dengan peraturan berlaku. Perjanjian Pak. Jawab dengan baik, Bapak. Saudara, nampaknya setelah Kapolda bicara di depan publik, masa kemudian mencoba untuk kemudian melempari beberapa ornamen ke bagian dalam dari Polda Metro Jaya. Saudara, saya akan gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam dari Polda Metro Jaya yang sudah dipenuhi oleh gelombang mahasiswa, tetapi juga di Jalan Jenderal Sudirman. Dan memang sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dalam tanda kutip, Polda Metro Jaya sudah terkepung oleh mahasiswa. Bentar Pak, gini ya teman-teman. Kita datang dengan niatan aksi yang aman dan nyaman. Ya. Tujuannya apa? Memperjuangkan keadilan. Sejak 2 jam kami datang, pengen audiensi baik-baik, nggak ada jawaban dari teman-teman Polri. Nampaknya suasana sudah semakin ricuh. Polda Metro Jaya, ini persis di depan dari lobi Polda Metro Jaya, dan nampaknya karena semakin malam suasana semakin panas untuk kemudian dilakukan aksi demonstrasi. Ayo. Kita akan coba. Kawan-kawan media sekalian, saya harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti. Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang sedunia. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. Kita bersatu hidup
Protes keras lantang terdengar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Agustus lalu. Aksi ini sebagai bentuk protes atas besarnya tunjangan anggota dewan di tengah kesulitan ekonomi yang semakin menghimpit masyarakat. Angka tunjangan yang fantastis dinilai tak sebanding dengan kinerja para anggota dewan. Unjuk rasa pun berlanjut pada 28 Agustus dan belum terurai hingga malam hari. Masa aksi bentrok dengan polisi. Puncak kemarahan massa terjadi pada Kamis malam. Afan Kurniawan, pemuda 21 tahun yang seharinya bekerja menjadi pengemudi ojek online, tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob. Amarah massa pada DPR berbelok ditujukan bagi aparat. Sehari berselang, aksi demonstrasi kian meluas ke berbagai daerah. Kantor DPRD menjadi sasaran amuk warga. Di Makassar, pagar dijebol dan gedung DPRD Sulsel dibakar. 3 aparatur sipil negara meninggal dan 2 lainnya luka parah usai insiden pembakaran gedung. Amarah warga juga memuncak di Nusa Tenggara Barat. Massa menjebol gerbang selatan gedung DPRD NTB serta membakar bangunan. Sementara itu di Bandung, demonstran menuntut pembubaran DPRD dan reformasi Polri. Sedangkan di Jambi, pelajar hingga pengemudi ojek online merangsek masuk ke gedung DPRD. Bahkan di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X turun meredam amarah rakyat. Jangan dengan kekerasan. Kalau punya aspirasi untuk 8 orang yang tadi ditahan itu dibebaskan. Bentrokan juga terjadi di Gedung Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Solo, Jawa Tengah, para pendemo yang terdiri dari ojek online berangsek masuk ke Makobrimob Surakarta. Suara solidaritas tak hanya menggema di tanah air. Aksi demo juga terjadi di Malaysia. Para demonstran yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil bernama Mandiri menyuarakan luka yang sama atas penahanan hampir 400 orang demonstran pada 25 Agustus di depan gedung DPR RI. Bebaskan segera 400 individu yang ditahan dan hentikan kekerasan terhadap para demonstran dan juga jurnalis. Panjang umur perjuangan, nafas panjang perlawanan. Kepergian Afan Kurniawan mencoreng kitah polisi dalam memikul amanah konstitusi. Refleksi dan pembenahan di tubuh Polri dibutuhkan demi menjaga ruang demokrasi. Perjuangan keadilan pun jangan hilang arah. Kembalikan tuntutan semula pada kesewenangan dan kesenjangan yang diciptakan para pejabat negara. Iya, iya, kita percaya sama Bapak. Iya, Saudara, saya gambarkan bahwa ini adalah situasi di kediaman dari almarhum Afan Kurniawan. Bisa dilihat Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan Gubernur DKI Jakarta akan mendatangi rumah duka. Kita akan coba ikuti, saudara. Dan ini adalah sejumlah karangan bunga yang memang sudah ada di jalan menuju ke kediaman dari Afan Kurniawan. Dia adalah Ketua DPR Puan Maharani. Mbak Puan izin bersama dengan siapa saja, Mbak? Oke, baik, siap. Kita saksikan, saudara, Ketua DPR Puan Maharani bersama juga dengan Gubernur DKI Jakarta tiba di kediaman dari almarhum Afan Kurniawan. Ya, DPR Puan Maharani bersama dengan ibu dari almarhum Afan Kurniawan bersama juga dengan Bapak Zulkifli termasuk di kediaman dari almarhum Afan Kurniawan, saudara. Apa? Insyaallah anak ibu di surga lah. Husnul khatimah. Amin. Terima kasih.
Dan tadi kita sudah saksikan bersama saudara pertemuan antara Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan kedua orang tua dari almarhum Afan Kurniawan. Kita akan coba untuk kemudian bertanya secara langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani bersama juga dengan teman-teman media yang lain, saudara. Bahwa tadi sudah bertemu dengan kedua orang tua, Mbak Puan dan juga Mas Pram, orang tua dari Afan Kurniawan. Apa yang kemudian tadi disampaikan, Mbak? Ya, alhamdulillah, baru saja saya secara langsung menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dan kedua orang tua dari almarhum saudara Afan Kurniawan, dan insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini, dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai, dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali, jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama. Jangan kita terpecah belah, jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas. Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Saya sudah bersama dengan Koordinator Kontras, Mas Dimas Bagus Arya. Mas Dimas, terima kasih untuk waktunya, Mas. Iya, Mas Tipo, terima kasih. Mas, bahwa kita tahu dalam seminggu terakhir, di akhir bulan kemerdekaan, begitu banyak aksi demonstrasi yang kemudian dilakukan oleh rakyat, mulai dari depan gedung parlemen hingga bahkan menyusur ke gedung-gedung aparat kita. Apa yang Kontras maknai terkait dengan hal ini? Ya, pertama ini sebenarnya adalah ekspresi kekecewaan warga negara atas rentetan peristiwa-peristiwa yang nir empatik gitu ya dari pejabat-pejabat publik. Gitu nir empati. Kalau kita lihat kan secara berurutan gitu ya, dari mulai minggu lalu misalnya kenaikan tunjangan yang didapatkan oleh DPR RI, anggota-anggota dewan gitu kan. Lalu yang kedua juga ada permasalahan-permasalahan yang terakumulasi gitu ya, misalnya bagaimana proses legislasi yang buruk oleh anggota dewan kita, lalu juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata tidak terartikulasi dengan baik ke masyarakat, seperti misalnya kritik terhadap program makan bergizi gratis, lalu juga sejumlah proyek-proyek strategis nasional yang juga ternyata mengorbankan banyak sekali masyarakat atas nama pembangunan, dan juga kasus-kasus korupsi yang masih sering terjadi. Jadi aksi-aksi rentetan yang dilakukan oleh masyarakat
masyarakat. Ini merupakan sebuah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan juga tata kelola dalam konteks negara. Bahwa ada satu yang mungkin bagi wakil rakyat kita ini tidak terlalu penting, tetapi nampaknya cukup melukai hati rakyat, adalah pola komunikasi mereka. Apakah ini juga yang kemudian begitu membuat rakyat kita marah kepada wakilnya sendiri? Iya, menurut kami gitu ya, jelas bahwa pola komunikasi publik itu adalah salah satu cara bagaimana anggota dewan gitu ya, atau pelayan masyarakat ini itu menyampaikan apa yang menjadi hasil kerja mereka ke masyarakat. Tapi ketika kemudian pelayan masyarakat ini atau anggota dewan ini kemudian menyampaikan dengan pendekatan yang tidak berempati dengan situasi hari ini dan juga tidak bisa mengartikulasikan apa hasil kerja mereka, tentu yang kemudian terjadi adalah masyarakat bertanya-tanya. Belum lagi misalnya kalau kita lihat atau kita coba selaraskan dengan situasi ekonomi yang hari ini juga mungkin mendekati konteks semi krisis gitu ya. Ada banyak sekali pemicu-pemicu yang pada akhirnya juga ditambahkan dengan pola komunikasi publik yang buruk, bahkan nggak cuma oleh anggota dewan tapi juga sejumlah pejabat di level kementerian. Artinya kemarahan rakyat ini tidak hanya menyasar lembaga legislatif tetapi juga eksekutif. Persis. Oke. Ya. Yang kami lihat gitu ya, sebenarnya nggak cuma anggota dewan, tapi juga ada sejumlah pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat kementerian, apalagi kemudian ditambah adanya kasus korupsi yang menimpa salah satu anggota kabinet Merah Putih saat ini gitu ya. Itu juga menunjukkan bagaimana masyarakat itu juga jengah dengan perilaku dan juga janji-janji politik yang kemudian dijanjikan oleh rezim Prabowo Gibran.